Tujuan untuk mengetahui media tanam yang paling baik untuk pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan kacang hijau pada media tanam pasir, tanah, dan kapas? Yang kedua, media tanam manakah yang paling efektif untuk pertumbuhan kacang hijau? Hipotesis, media tanam merupakan salah satu unsur dari penunjang pertumbuhan tanaman. Media tanam tanah yang akan paling subur karena pada umumnya orang-orang menggunakan tanah sebagai media tanam dan paling menyerap air. Di dalam tanah tersedia unsur hara, air, dan udara sehingga mengakibatkan tanaman semakin subur. Variabel bebas, tanah, kapas, dan pasir. Variabel kontrol, kap bekas, kacang hijau, pemberian air yang sama. Variabel terikat, percepatan pertumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan: 3 cup gelas aqua bekas, 15 biji kacang hijau, air, kapas, tanah, dan pasir. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan 3 cup gelas bekas. Dengan gelas A dimasukkan media tanam pasir, gelas B media tanam tanah, dan gelas C media tanam kapas. Nah, selanjutnya masukkan masing-masing 5 biji kacang hijau ke dalam gelas. Kemudian, berilah air secukupnya ke dalam masing-masing cup. Letakkan gelas A, B, dan C di tempat teduh, sejuk, dan cukup cahaya. Siram setiap hari dengan jumlah air yang sama setiap cup tanaman. Ukur dan amati perubahannya. Nah, selanjutnya pembahasan. A. Pasir. Pasir yang sering digunakan sebagai media tanam alternatif untuk menggantikan fungsi tanah.
Sejauh ini, pasir dianggap memadai dan sesuai jika digunakan sebagai media untuk penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran stek batang tanaman. Keunggulan media tanaman pasir adalah kemudahan dalam penggunaan dan dapat meningkatkan sistem aerasi serta drainase media tanam. Penggunaan pasir sebagai media tanam sering dikombinasikan dengan campuran bahan anorganik lain seperti kerikil, batu-batuan, atau bahan organik yang sesuai dengan media tanam. Kemudian yang B, tanah. Tanah yang digunakan adalah tanah yang sudah bercampur dengan kotoran kambing, sehingga juga bisa dikatakan sebagai tanah pupuk kandang. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan disebut sebagai pupuk kandang. Kandungan unsur haranya yang lengkap seperti natrium, fosfor, dan kalium membuat pupuk kandang cocok untuk dijadikan sebagai media tanam. Unsur-unsur tersebut penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, pupuk kandang memiliki mikroorganisme yang dapat merombak bahan organik. Selanjutnya yang C adalah kapas. Dalam media tanam berupa kapas tidak terdapat kandungan unsur hara atau dapat dikarenakan miskin akan unsur hara, sehingga kurang efektif apabila digunakan dalam pertumbuhan kacang hijau. Tetapi kelebihan dari media kapas adalah pertumbuhan kecambah akan relatif lebih cepat karena memiliki daya serap air yang tinggi atau imbibisi yang baik. Nah, kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan adalah media tanam dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Media tanam ada bermacam-macam, tetapi media tanam yang baik dan bagus adalah tanah, apalagi tanah yang telah bercampur dengan kotoran kambing atau pupuk kandang. Tanah memiliki kandungan mikroorganisme yang mampu merombak bahan organik yang sulit dicerna tanaman menjadi komponen yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.